Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Kita berjumpa lagi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Saya Romagus CSSR kembali lagi mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa yang hendak melakukan kehendak Bapa-Ku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu penekanan Yesus di dalam karya pewartaannya ialah membentuk persekutuan umat yang hidup rukun, yang hidup bersaudara dalam iman yang sama. Iman akan Dia. Di dalam persekutuan yang dibentuknya itu, atau katakanlah di dalam komunitas yang dibentuknya itu, berbagai macam perbedaan dijembatani. Contoh yang paling jelas adalah komunitas 12 Rasul yang juga dikutip dalam bagian akhir dari sabda Yesus hari ini. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan, dialah ibuku. Begitulah Yesus menunjuk ke arah murid-muridnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam kelompok 12 Rasul, dalam komunitas 12 Rasul, ada Matius dan Simon orang Zelot. Kita tahu Matius adalah pemungut cukai, berarti dia adalah pegawai pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Israel. Dan karena itu Matius dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Dia dianggap sebagai antek-antek Romawi. Dengan posisinya itu, ia dianggap sebagai orang yang bekerja sama dengan penjajah dan menjadi pengkhianat sesama sebangsa. Dan pada sisi yang lain ada Simon, saudari-saudara. Simon orang Zelot, anggota gerakan Zelot yang secara militan melawan penjajahan Romawi ini. Semua yang berkolaborasi, yang bekerja sama dengan penjajah akan dipandang sebagai musuh yang harus dilawan. Kalau perlu dihabisi, dimusnahkan. Tetapi bersama Yesus di dalam komunitas 12 Rasul, saudari-saudara, Matius dan Simon bisa hidup bersama. Mereka hidup berdampingan sebagai saudara satu sama yang lain. Dan faktor utamanya ialah
Karena keduanya sudah dibaharui oleh Yesus. Mereka sama-sama dipanggil menjadi Rasul Yesus. Sabda keselamatan yang ditanamkan Yesus telah berbuah di dalam hati mereka sejak mereka menanggapi panggilan Yesus untuk mengikuti Dia menjadi Rasulnya. Lawan menjadi kawan, musuh menjadi saudara. Segala macam perbedaan dijembatani. Semua menjadi saudara seiman yang mengambil bagian di dalam perutusan yang sama. Menjadi pewarta karya keselamatan, menjadi pewarta kerajaan Allah. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan. Ketika orang menyampaikan pesan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya mencari Dia, Yesus memanfaatkan kesempatan itu seperti biasanya. Yesus menggunakan setiap peristiwa dan kesempatan untuk mengajar, dan kali ini Dia mengingatkan para murid dan tentu kita juga yang mendengarkan sabdanya hari ini akan hakikat persaudaraan yang diwartakannya. Persaudaraan karena pertautan atau karena hubungan darah tidak salah. Tetapi di dalam penghayatan iman akan Yesus, relasi pada level ini janganlah menjadi pegangan, jangan menjadi yang lebih utama. Persaudaraan dalam iman harus merujuk kepada persaudaraan model para rasul, di mana Kristus menjadi pusat, di mana Kristus menjadi inti, menjadi pokok, dan para murid berorientasi kepadanya ibarat pokok anggur dan ranting-rantingnya. Maka penghargaan kepada ibunya dan saudari-saudaranya tidaklah menggantikan tujuan persaudaraan baru yang sekarang dirintisnya, yakni persaudaraan yang dijiwai oleh sabda, di mana Bapa menyampaikan firman dan saudara-saudara seiman menanggapi dalam penghayatan sabda itu. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih, membaca kisah Injil hari ini atau mendengarkan kutipan Injil hari ini, kita hendaknya terus-menerus membaharui diri agar komunitas iman kita yang kita bentuk, di mana kita hidup, di mana kita berada, kita bentuk berdasarkan sabda Tuhan, tidak berubah menjadi komunitas kepentingan yang berorientasi pada nilai-nilai manusiawi belaka selain Yesus Kristus. Saudari-saudaraku, umat beriman yang terkasih, kita mengerti sekarang dari penegasan Yesus bahwa wajah komunitas Kristiani kita, atau wajah kekristenan kita itu, yang sebenarnya itu bukan tercipta dari seringnya kita melaksanakan ritual-ritual keagamaan, beribadah, berekaristi, membaca sabda Tuhan, bukan hanya berhenti di situ. Tetapi lebih daripada itu, wajah kekristenan kita, wajah kristianitas kita, wajah komunitas pengikut Kristus di mana kita hidup dan berada, itu terbentuk justru dari tindakan-tindakan yang nyata, tindakan-tindakan praktek hidup, perilaku hidup yang nyata, yakni saat kita mengimani Yesus dan mengaplikasikan setiap sabda Yesus itu dimanapun dan kepada siapapun juga. Ketika kita
memandang setiap orang sebagai saudara karena Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Di sana kita menjadi pelaksana sabda. Siapapun menjadi saudara kita, siapapun menjadi keluarga kita, siapapun menjadi ibu kita. Di dalam banyak pengalaman saudari-saudara, orang yang bahkan tidak punya hubungan darah sekalipun menjadi sangat dekat, menjadi sangat erat relasinya, justru karena didasarkan pada kebaikan-kebaikan yang dilakukan, penerimaan-penerimaan sebagai saudara berdasarkan iman yang dihayati. Sehingga menjadi sungguh menarik dan inspiratif, bahkan orang yang tidak punya pertalian darah, hubungan kekeluargaan dengan kita, sungguh menjadi sangat erat relasinya sebagai saudara. Kadang ada situasi di mana kita merasa lebih bersaudara dengan orang yang bahkan tidak punya ikatan darah dengan kita, oleh karena kita saling menerima satu sama yang lain, kita baik satu sama yang lain, kita saling mendukung dalam segala macam perbedaan, dalam segala macam perjuangan hidup. Maka saudari-saudara, ketika kita ingin menjadi saudara-saudari Yesus, menjadi keluarga Yesus, tidak ada cara lain selain bahwa kita melaksanakan kehendak Allah, sebagaimana Maria ibu Yesus, sebagaimana saudara-saudara Yesus, sebagaimana para rasul yang menjadi model bagi kita. Selamat beraktivitas saudari-saudara. Jangan lupa laksanakan sabda dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, tekun melaksanakannya, dan dengan demikian dia menjadi keluarga Allah. Dia menjadi saudari-saudara Yesus. Dia menjadi ibu Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, melalui Yesus Putramu kami mengenal segala kehendak-Mu. Bantulah kami agar memiliki semangat yang lebih baik untuk mencintai Yesus, agar kami pun semakin berkobar-kobar untuk melaksanakan setiap kehendak-Nya, dan dengan demikian kami menjadi saudari dan saudara Yesus di dalam keluarga Allah. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.